Bismillahirrahmanirrahim. Kelapan pamatuh puji syukur ben pangalam kaulesan ajunan saderja. Di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Siapun aparik pansapanapan rahmat ben nikmat sebab kau. Kami ucapkan selamat datang dan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM selaku Wali Kota Malang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Malang Ibu Amitia Ratnanggani Siraduhita SS. Yang kami hormati Kepala Bages Bangpol Provinsi Jawa Timur Bapak Edi Supriyanto SSTP MPSDN. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Batu Bapak Haji Muhammad Didi Subianto. Yang kami hormati Direktur PT Amin Jaya Karya Abadi Bapak Haji Fikri Amin. Direktur PT Bromo Jaya Mik Bapak Haji Abu Rizal Amin. Yang kami hormati tokoh Madura Malang Bapak Dr. Randes Haji Rendra Kresna BCKU SHMM MPM. Yang kami hormati Kasrem Korem 083 Bapak Letkol Infantri Rahmat Cahyo Dinarso Shub INT. Kepala BNN Kota Malang Bapak AKBP Trisal Pranggara SHMH. Ketua Dewan Pembina BNPM Bapak Haji Ahmad Zaini SHMH. Dan kepada Bapak Ibu undangan yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini Minggu 27 Juli 2025 berlokasikan di Universitas Brawijaya Malang. Barisan Nasional Pemuda Madura menyelenggarakan acara yang bertajuk Resepsi Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Barisan Nasional Pemuda Madura 2025-2030. Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesaterus epon pemausan ayat suci Al-Quranul Karim si dalam harkat itu bagi emaus sarang selera samulja teraitan Muhammad Saiful Arifin waktu sarang tempat kaatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mohon berdiri.
Pelaksana seperti disampaikan here salam saudara saudara Bapak Wahyudi Anggara waktu sang tempat Kak Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Wadil Badil Qadirul Awwal salatan wa salaman daimain ala sayyidina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Basketball Provinsi Jawa Timur Edi Supriyanto SSI MPSCM, yang kami hormati Wali Kota Malang Dr. Andes Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Malang Amelia Ratnanggani Sirajudita SS, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Malang, kami hormati Dirut PT Bromo Jaya Mix Haji Abu Rizal Amin, yang kami hormati tokoh Madura Malang Dr. Andes Haji Rendra Kresna, yang kami hormati Kasrem Korem 083 Letkol Infanteri Rahmat Cahyo Dinarso, yang kami hormati Kepala BNN Kota Malang AKBP Trisal Pianggara SHMH, yang kami hormati yakni Ketua Dewan Pembina Barisan Nasional Pemuda Madura Haji Ahmad Zaini MSHMH, dan tak lupa pula para sesepuh, tokoh masyarakat, para tamu undangan, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan tim panitia pelaksana yang berjumlah 4 untuk menyukseskan acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Barisan Nasional Pemuda Madura. Terima kasih pula pada founding father saya yakni Mas Fahmi Katili. Tepuk tangan untuk beliau. Hadirin yang saya hormati, tema yang kami usung pada acara resepsi pelantikan kali ini adalah Bangkit Bersama Jaga Warisan Budaya. Tema ini bukan hanya rangkaian kata, melainkan sebuah seruan kebangkitan bahwa pemuda Madura hari ini harus bersatu, kembali menggali nilai-nilai leluhur budaya kita, serta berdiri tegak sebagai pilar perubahan yang siap membawa Madura menuju masa depan yang lebih berdaulat dan bermartabat. Kita sadar bahwa bangsa ini, bahkan dunia ini sedang bergerak cepat, tapi akar kita tak boleh lepas. Maka dari itu, melalui Barisan Nasional Pemuda Madura, kami ingin membangun gerakan pemuda yang tidak tercerabut dari budaya, tapi juga tidak tertinggal oleh zaman.
Panitia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan acara ini dengan penuh makna. Namun tentu kami sadar masih banyak kekurangan di sana di sini. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Akhir kata, semoga pelantikan ini menjadi titik tolak kebangkitan pemuda yang lebih bersatu, lebih bijak menjaga warisan, dan lebih berani melangkah ke depan. Merdeka! Merdeka! Bang! 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 Dari Madura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oleh Dewan Pembina BNPM kepada Bapak Ahmad Zain, SHMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili, kepada yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kota Malang, selamat datang Bu, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Batu, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kepada yang terhormat Ibu Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bagis Pangmol, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kepada yang terhormat Direktur PT Amin Jaya MIK yang saya hormati, terima kasih Bapak atas support dan kehadirannya. Berikut tokoh-tokoh pengusaha, tokoh-tokoh rakyat Kota Malang yang ikut mensupport atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih Bapak atas support. Yang terhormat tokoh Madura Bapak Rendra yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Kasret yang saya muliakan, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang terhormat para tokoh-tokoh Madura baik tingkat nasional maupun di Kota Malang yang saya hormati, teman-teman para undangan, wakil ormas di seluruh Jawa Timur yang kami hormati, terima kasih atas kedatangannya Bapak-Bapak semua. Tidak lupa disampaikan yang terhormat kepada Bapak kita ahli yang dari Malang, Bapak Pendekar kita, terima kasih Bapak atas bantuan supportnya. Terima kasih yang terhormat juga kepada teman-teman dari perwakilan partai politik yang kami undang. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua dan Ibu semua. Terima kasih teman-teman dari advokat, Ikatan Advokat Indonesia maupun dari Pradi. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Tidak pula juga saya sampaikan yang terhormat kepada Ketua DPP BNPM, Mas Sekjen BNPM, Ketua DPW BNPM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak atas supportnya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan atas kehadirannya para perwakilan pengurus maupun anggota BNPM DPD seluruh Jawa Timur yang menyempatkan untuk bisa hadir dalam acara ini. Dari jauh, beliau-beliau ini datang
dengan semangat yang tinggi. Terima kasih, Tretan Sedaja. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia, terutama ketua panitia, yang bisa menyajikan acara ini dengan baik, dengan penuh makna, dengan kebesaran yang menurut pendapat saya ini adalah yang baik buat BNPM ke depannya. Terima kasih. BNPM ini organisasi kemasyarakatan Besukan Madura yang memang diperjuangkan untuk membangun dedikasi para pemuda Madura. Supaya apa? Supaya para pemuda Madura tidak dianggap pemuda-pemuda Madura yang biasanya dikatakan orang-orang pada umumnya. Madura yang dikenal arogan, yang dikenal keras, yang katanya orang sering menggunakan amarahnya yang pertama ketimbang adat sama sopan santunnya. Saya berharap dengan teman-teman menjadi anggota dan pengurus BNPM, Barisan Nasional Pemuda Madura, sifat tersebut harus dirubah total. Tidak ada kata kekerasan, tidak ada emosi yang dikedepankan, tetapi yang didepan adalah sopan santun, akhlak yang mulia, seperti yang telah dididik oleh orang-orang tua kita dulu di Madura. Itu yang harus diterapkan. Untuk itulah saya dengan teman-teman sekalian mendirikan ormas ini dengan singkatan BNPM, Barisan Nasional Pemuda Madura. Pemuda Madura yang lain daripada yang lain. Itu tujuan kami dalam mendirikan ormas BNPM. BNPM sudah berdiri kira-kira 6 tahun. BNPM juga sudah menyebar di seluruh Jawa Timur, bahkan menyebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan di Papua, terutama di Papua Tengah. Itu sudah ada DPW dan DPD BNPM kita. Dalam proses pelantikan DPP hari ini, saya berharap teman-teman yang menjadi pengurus DPP melalui musyawarah pemilihannya dan melalui musyawarah munas yang kita laksanakan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya berharap daerah yang belum dibentuk BNPM segera dibentuk, terutama di Jawa Timur. 38 kota kabupaten tahun ini harus dibentuk oleh BNPM. Selanjutnya untuk provinsi-provinsi yang belum dibentuk, saya mohon juga segera dibentuk. Supaya apa? Link BNPM ini bisa menasional. Kalau sudah menasional, kita juga enak berhubungan. Kita saling kontrol pemuda-pemuda Madura kita yang di seluruh Indonesia. Jadi satu arah. Jangan sampai teman-teman Madura ini dicap tukang carok, tukang begal, bahwa tukang ribut dah. Itu jangan terjadi di kita. Kita adalah pemuda yang mempunyai hati dan sopan santun yang tinggi, punya akhlak yang mulia. Itulah tujuan BNPM dibentuk. Tujuan BNPM selanjutnya adalah untuk sosial kemasyarakatan. Tidak ada istilah di BNPM untuk mencari uang. Itu tidak ada. BNPM murni kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita bantu masyarakat lemah, kita bantu masyarakat miskin, kita bantu masyarakat yang terpinggirkan. Juga tidak lupa kita juga akan mensupport pemerintahan kita, baik di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi maupun di tingkat pusat. Support pemerintah kita agar bisa melayani masyarakat kita dengan baik. Itu pesan saya. Terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudara sekalian. Selama 6 tahun ini bisa menjalin kekompakan, bisa menjalin persatuan sesama organisasi kita.
mungkin tidak terlalu panjang saya berbicara. Mudah-mudahan, silakan. Terima kasih. Selamat datang Bapak Wali Kota Malang. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Tidak panjang lebar, saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat, MM. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Dewan Pembina Barisan Nasional Pemuda Madura akan membacakan surat keputusan nomor 0001 atau 001 SK DPP BNPM /2025 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Barisan Nasional Pemuda Madura masa bakti 2025 sampai 2030. Menimbang dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, mengingat, memutuskan satu, mengesahkan susunan pengurusan PNPN Dewan Pembinaan Pusat yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini pada masa bakti 2025-2030. Dua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan dapat dirubah, ditambah atau disempurnakan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam penerapannya. Susunan pengurus Dewan Pusat Barisan Nasional Pemuda Madura masa bakti 2025-2030. Ketua Umum Syahid SH.MH. Wakil Ketua Umum Abdul Manap SH.MH. Sekretaris Jenderal Fahmi A. Katili SH. Wakil Sekretaris 1 Muhammad Imron Lutfianto SH.MH. Wakil Sekretaris 2 Tati Wahyuning Tias. Bendahara Umum Haji Sujanto SH.MH. Wakil Bendahara Umum Jeki Susanto SH. Wakil Ketua Bidang OKK Nur Faisal MH. Sekretaris Bidang OKK Abdul Karim SE. Ketua Bidang Hukum Muhammad Syahid SH.
Sekretaris Bidang Hukum Samsul Arifin SHMH, Ketua Bidang Internal Indahwati, Sekretaris Bidang Internal Ika Jairani SE, CME CPS CMD CTG CI, Ketua Bidang Eksternal Haji Munir, Sekretaris Bidang Ahmad Rafiq, Ketua Bidang Agama dan Sosial Budaya Rahman SH, Sekretaris Bidang Agama dan Sosial Budaya Abdul Manan SPDI. Dewan Pimpinan Pusat Barisan Nasional Pemuda Madura ditandatangani Ahmad Zaini, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih. Sebelum saudara-saudara menjabat DPP BNPM, saya bacakan ikrar. Sebelum ikrar dibacakan, apakah saudara-saudara bersedia untuk disumpah jabatan? Baik. Ikuti ya. Demi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Demi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Satu. Satu. Akan setia dan taat sepenuhnya Akan setia dan taat sepenuhnya terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi BNPM. organisasi BNPM. Dua. Dua. Akan menjalankan tugas dan tanggung jawab Akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan jabatan yang telah diberikan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan kepada kami dengan penuh dedikasi, dengan penuh dedikasi jujur, amanah, dan bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Tiga. Tiga. Akan menjabat nama baik organisasi BNPM Akan menjalankan tugas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat. dan kepedulian terhadap masyarakat. Empat. Akan bersinergi, Akan bersinergi solid, solid dan loyal dan loyal terhadap visi dan misi BNPM visi dan misi BNPM dalam mewujudkan dalam mewujudkan pengabdian nyata pengabdian nyata kepada masyarakat. pada masyarakat. Lima. Lima. Apabila di kemudian hari Apabila di kemudian hari kami melanggar sumpah ini, kami melanggar sumpah ini, kami bersedia menerima sanksi kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan organisasi sesuai ketentuan organisasi dan bertanggung jawab secara moral dan mudah-mudahan secara moral kepada organisasi. pada organisasi. Sekian. Dilanjutkan penyerahan patakan. Untuk itu, beri tepuk tangan yang meriah atas terpilihnya Ketua DPP Bapak Sahid SHMH. MH disilakan. Weda Sahid! Weda Pak Sahid!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para tamu undangan dan teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, Bapak Wahyudi, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Sesepuh Tokoh Madura, Bapak Rendra Krishna, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ketua DPRD Kota Malang, terima kasih Ibu. Ketua DPRD Kota Batu, terima kasih Bapak. Juga Bapak Korem, ada Kasbangpol dari Jawa Timur, terima kasih Pak. Teman-teman BNNK Kota Malang dan juga Mas Rizal dari Amin Jaya dan teman-teman ormas yang sudah hadir pada hari ini. Ada Ormas Lira dari Joyo Semoyo dan juga FK Mabes, ada Madas, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka pelantikan DPP BNPM, dan alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa satu halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga pada teman-teman yang sudah memberi amanah kepada saya dan menunjuk sebagai ketua DPP BNPM. Ini adalah beban saya yang kedua kali dari Pak Saidi. Dulu saya ditunjuk ketua DPW Jawa Timur dan saya sudah membentuk hampir seluruh DPD kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan ini dikasih tugas yang lebih berat lagi. Tentunya kalau saya dikasih amanah sebagai ketua DPW, tugas saya membentuk seluruh provinsi dari total 38 provinsi. Ini lebih berat lagi. Mudah-mudahan saya mampu dan minta doanya kepada tokoh masyarakat, minta supportnya, minta dukungannya, dan harapan saya ke depan dalam 2 tahun ke depan bisa membentuk dari 50% dari total 38 provinsi. Itu target saya nanti dari Pulau Jawa. Mungkin Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, selebihnya ada di Pulau Kalimantan, sebagian sudah terbentuk. Ada di Kalimantan Barat sudah terbentuk, di Kalsel sudah ada DPW-nya. Mudah-mudahan nanti masuk ke luar pulau lagi, ke Sumatera dan yang agak ke timur. Itu harapan saya ke depan, dan juga Mas Sekjen bisa membantu saya juga dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan BNPM ke depan ini memiliki makna yang penting untuk menjalankan fungsinya. Fungsi dan tugasnya dalam berorganisasi menjadi harapan bangsa. Artinya BNPM ini saya tekankan ke teman-teman bukan cuma untuk orang Madura, tapi tugas kita ke depan untuk memajukan bangsa. Harapan bangsa, harapan pemuda, ya majunya bangsa ini tergantung dari pemuda saat ini. Apalagi yang dengan kemajuan yang begitu cepat, teknologi yang begitu canggih di era globalisasi dan teknologi yang begitu cepat. Harapan kita ke depan teman-teman pemuda Madura ini juga bisa berkompetisi. Karena saingan saudara ini nanti bukan cuma manusia, tapi kepintaran buatan, yaitu AI. Itu yang lebih berat ke depan. Dari sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depan, kompetitor kita bukan cuma manusia, tapi kecanggihan teknologi yang melampaui kepintaran manusia. Ada robot yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Mungkin dalam satu pabrik karyawannya 5.000, bisa 3.000 hilang, yang bisa digantikan dengan mesin dan teknologi. Itulah nanti yang kita hadapi, bukan cuma manusia tapi kepintaran buatan atau teknologi AI. Jadi harapan saya teman-teman BNPM juga banyak belajar
banyak pengalaman, mengasah wawasan, juga mencari ilmu pendidikan yang tinggi juga untuk bisa berkompetisi. Karena BNPM Pak bukan cuma untuk orang Madura dan Pulau Madura, tapi harapan bangsa ke depan. Harapan saya pemuda Madura ke depan ini banyak muncul dari tokoh baik tingkat nasional atau daerah. Bukan cuma gubernur saja. Mudah-mudahan saya dengan ke depan memiliki makna yang penting menjalankan tugas dan fungsi organisasi, bahwa kita menyadari pemuda memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kemajuan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ke depan tergantung pada generasi muda. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda Madura tentunya dituntut untuk membekali diri dengan pengetahuan dan kecakapan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga kita benar-benar memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi arus globalisasi, meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur, mewujudkan keadilan, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa yang kita cintai. Sebagai penerus perjuangan untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran, pemuda mempunyai keterampilan, kreativitas dan wawasan yang tinggi sesuai visi misi BNPM. Jadi visi misi BNPM sesuai yang disampaikan Pak Umbina tadi, kita dituntut untuk punya kreativitas dan wawasan yang tinggi. Jadi kita harus tetap belajar terus dan terus mengembangkan bakat diri kita. Para hadirin yang tamu undangan dan teman-teman yang saya cintai, Barisan Nasional Pemuda Madura ini merupakan sarana penting untuk menjalin silaturahmi. BNPM adalah ajang atau media untuk menjalin silaturahmi antar tokoh masyarakat Madura dan pemuda Madura, dan juga pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Sesuai visi misi kita bahwa kita bersinergi dengan pemerintah dan kita mendukung setiap program pemerintah selama itu selaras, Pak. Jadi ada selarasnya, Pak Wahid, diizin Pak. Jadi selama program wali kota itu selaras dengan visi misi dan kita dukung dan Pak. Itu visi misi dan kemudian sekian yang saya bisa sampaikan dalam ucapan pelantikan ini. Semoga saya bisa menjalankan tugas dengan amanah. Mohon maaf, mohon bimbingan para senior, para akademisi, para tokoh masyarakat, karena BNPM ini organisasi kepemudaan, Pak. Namanya muda itu biasa darahnya masih mendidih, perlu dikawal, dipantau, diawasi, Pak. Saya minta bimbingan, minta dukungan, dan juga minta saran-saran yang bisa kami bisa maju ke depan. Pak Rendra, mohon dibimbing teman-teman Malang, saya nitip teman-teman di Malang. Sekian, terima kasih dari kami atas nama Ketua DPP BNPM. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNPM dari Madura.
Selanjutnya pun sambutan dari tokoh Madura Malang. Sedalam hal itu Koji Esapayaki sarang saudara samulja orang sepuh segegep yang terhormat Bapak Haji Rendra Kresna dan saudara samulja waktu keatur. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Bois Ilakes. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Mita, Ketua DPRD Kota Batu, Haji Subianto. Saya Ketua DPRD Kabupaten Malang yang belum hadir. Perwakilan. Yang saya hormati Bapak Kasrem, Bapak Kakes Bangpol Provinsi. Tentunya saya hormati para pimpinan-pimpinan organisasi-organisasi kemasyarakatan baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, Jawa Timur, ketua pembina BNPM, Kakak Tuan Haji Zaini. Yang saya hormati Ketua BNPM. Terlaksana kegiatan pelantikan ini ada Mas Kakak Tuan Rizal. Yang saya hormati ini tokoh budaya, seniman, kemudian olahragawan Mas Parso, ya, Ketua FC dan pengembang dari pencak silat Pamor Madura. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang terhormat keseluruhannya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya, semuanya kita bisa bersatu bersama hadir mengikuti seluruh rangkaian resepsi pelantikan BNPN Pusat. Alhamdulillah berjalan lancar dan betul-betul mendapatkan support dari keseluruhannya yang hadir, sehingga Mas Zaini, Mas Zahid beserta jajaran pengurus semuanya tadi betul-betul secara hikmat terlantik, terkukuhkan, dan kemudian berikrar untuk kemudian memajukan, ikut serta dalam memajukan bangsa ini dari Madura untuk Indonesia. Seterusnya saya sedang hormati, saya menyimak sambutan ataupun kata pembuka dari ketua panitia, kemudian sambutannya ketua pembina, kemudian sambutannya ketua umum DPP BNPM. Maka tentunya ada pantun Madura yang tentunya pas untuk kemudian itu menjadi pijakan kita. Tapi sebelumnya tentunya saya ingin menyampaikan salam hormat dengan tentunya kehadiran kita semua. Montak merah tak kelambi ya. Kelambi merah seragam STM. Tak ngara si Apangki ya. Apangki setejen Kak Dito menyaksikan pelantikan BNPM. Rampak naung beringin korong, ngajar nang membuat. Pakon rokon dan pamasetong, makle makmur negarana.
Hadirin yang saya hormati, tadi Ketua Panitia, Ketua Umum BNPM, Haji Saini, semuanya itulah pandangannya mengatakan bahwa kita ini harus menjadi bagian daripada memajukan bangsa. Dari Madura untuk Indonesia. Kita harus maju keseluruhannya di bidang apapun, teknologi tentunya, dan semuanya. Tapi jangan sampai tercerabut dari akar budaya kita. Kenapa akar budayanya orang Madura ini? Idiom ada giumnya, filsafatnya orang Madura panika. Bapak bebuk guru rata. Apa artinya bapak bebuk guru rata? Bisa mengerti Mas Wahyu, Mas Mbak Mita. Bapak bebuk itu bapak ibu. Orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan kita, ataupun siapapun yang menjadi dia kita anggap sebagai bapak dan ibu kita. Guru itu guru. Guru itu tidak hanya berarti yang mengajari kita hitung 1 tambah 2, 1 kali 2 dan sebagainya. Tapi ke siapapun yang menjadikan kita itu menerima transformasi ilmu, baik melalui pendidikan kelas maupun pendidikan yang tercipta karena pengalaman, itu adalah guru kita. Bapak, bebu, orang tua, guru itu adalah orang yang telah mentransformasi ilmu kepada kita. Yang ketiga adalah ratoh. Ratoh itu negara. Jadi nggak mungkin orang Madura itu kemudian melepas adat istiadatnya, adab sopan santunnya, karena memang sejak lahir dia sudah diajarkan tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia, menjadi rakyat Indonesia yang ada di Madura dan dimanapun dengan konsep bapak bebu guru rata. Tidak ada cerita orang Madura itu tidak menghormati orang yang telah menjadikannya dia menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan Madura itu kemudian menjadi orang yang lupa terhadap kulit dan lancarannya. Tidak ada yang namanya orang Madura itu memberontak ataupun berbeda terhadap apa menjadi program-program negara baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Karena kita sudah sejak lahir kita diajarkan tentang konsep tadi, bapak bebu guru rata. Hanya tadi memang sempat diingatkan oleh Mas Zaini, jangan sampai kemudian kita katanya arogan, jangan sampai kemudian kita itu hanya terkenal dengan kekasaran dan lain sebagainya. Sebetulnya itu Mas Zaini bukan karena arogan, bukan karena kekasaran. Itu adalah program ataupun proyek daripada bagaimana divide et impera yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu agar Indonesia itu terpecah belah. Termasuk orang Madura yang memang orang yang rajin bekerja, orang yang produktif. Sehingga kemudian bagaimana caranya orang-orang produktif? Biasanya orang produktif itu biasanya adalah orang yang cinta tanah air. Dipisah-pisahkanlah dengan program ataupun proyek divide et imperanya pemerintah kolonial. Ditakut-takutlah orang Jawa, oh jangan ke Madura, orang Madura itu suka caruk. Enggak ada ceritanya orang Madura itu suka caruk. Kalau namanya caruk itu adalah bertengkar menggunakan senjata. Orang bertengkar dengan senjata masa di Madura dong? Di semua tempat kalau orang emosi lepas kontrol harus pakai senjata. Itu yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk memecah belah bangsa oleh pemerintah kolonial. Diciptakanlah kemudian orang Sumenep itu halus, orang Pamekasan itu setengah halus, orang Sampang Bangkalan itu kasar. Itu juga agar kemudian orang Madura tidak bersatu. Padahal orang Sumenep, orang Pamekasan, orang Sampang Bangkalan sama bahasanya. Di Jawa ada bahasa Ngoko, ada bahasa Tengahan, ada bahasa halus. Di Madura juga ada bahasa kasar, bahasa Tengahan juga bahasa halus. Hanya dialeknya memang berbeda karena faktor tempat. Dialek saja.
Ini barangkali juga di sini seperti Pak Wahyu, Pak Mita dan sebagainya kurang begitu paham. Kalau Pak Kasrem bisa hafal biasanya bahasa Madura. Jadi buat contoh gini, orang Sumenep itu kalau ada seorang anak disuruh oleh bapaknya atau ibunya suruh membeli kelapa, ditanya oleh orang di pinggir jalan ataupun siapapun dia tetangga, entara kedim macong mau kemana, Cong? Dia jawab membeli kelapa. Bahasa Maduranya meleyah nyior, lengkap meleyah nyior. Ke Pamekasan dikurangi lagi satu kosakata, entar dan macong meleh nyior. Dari meleyah nyior menjadi meleh nyior. Reng Tunggalan orang Sampang dan macong meleh nyior. Padahal meleyah nyior itu karena orang Sampang Bangkalan itu kosakata semakin cepat. Jadi meleyah nyior menjadi meleh nyior. Entar dan macong meleyah nyior. Jangan reng Sumenep. Entar gedi macong meleh nyior, jangan reng Bekasen. Jangan reng Bangkalan, entar dan macong meleh nyior. Dianggap itu kasar karena kosakatanya semakin pendek, sebetulnya sama. Nah ini politik DVD ini perannya Belanda itu menciptakan bagaimana orang Indonesia itu termasuk suku-suku bangsanya itu berpecah belah karena ada perbedaan-perbedaan yang tidak dimengerti kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sebagai alat untuk memecah bangsa. Ini yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Haji Saini maupun oleh Mas Zahid, agar jangan sampai kita tercerabut dari akar-akarnya sehingga memahami betul tentang sebetulnya Madura sebenarnya. Kita banyak orang-orang Madura yang telah menyumbangkan apa yang dimilikinya untuk bangsa negara, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah. Sebelum jauh kemerdekaan ada Trunojoyo. Trunojoyo dianggap pemberontak, bukan. Trunojoyo itu adalah orang Madura, Panembahan Maduretno, yang dia melakukan sesuatu yang menganggap bahwa kolonial Belanda ataupun pada waktu itu masih pemerintahan VOC terlalu campur tangan terhadap pemerintahan Mataram. Dia tidak suka dan tidak boleh orang luar negeri, orang asing itu campur tangan. Dia berontak dan memang Mataram sempat dipindahkan oleh Trunojoyo ke Kediri. Banyak pada waktu Sumpah Pemuda, siapa tokoh yang mengusulkan yang namanya bahasa persatuan? Ada tokoh yang namanya tak berani. Siapa dulu waktu zaman kita mempertahankan kemerdekaan tahun 46 sampai dengan 48-49, ada tokoh-tokoh yang namanya Halim Perdana Kusuma, Mardi Perdana Kusuma, Chandra Hasan, dan sebagainya. Belum lagi sesudah tentunya pemerintah Indonesia. Banyak sekali sumbangsinya. Tetapi mereka memang belum bergaung sebegitu seperti kemudian diekspos pada zaman sekarang. Karena dulu belum ada WA, belum ada TikTok, belum ada Facebook dan sebagainya sih. Tapi sekarang melalui BNPM dengan karya-karya nyatanya, anak bangsa yang dari Madura ini siap untuk mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa negara. Dari Madura untuk Indonesia. Setong dere, setong ate untuk bersatu padu dengan seluruh komponen bangsa ini memajukan bangsa Indonesia agar kita kemudian bisa betul-betul mengenyam inti daripada kemerdekaan itu sendiri. Matoros kalangkong satu jenah de Jakarta ampun menjadi bagian daripada terlaksananya resepsi pelantikan ini, sehingga tadi Mas Zahid berjanji dalam waktu 2 tahun minimal 50% di Indonesia ini terbangun ataupun terbentuk DPW-nya, sehingga dengan demikian nantinya semakin nyata karya anak bangsa dari Madura ini untuk Indonesia. Matur selangkong satu jenah nyon sepura rokok eskot koles merah salah lopot nyon sepura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Wendra Kresna yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak dan dengarkan sambutan Ketua DPRD Kota Malang kepada yang terhormat Ibu Amitia Ratnanggani Siraduhita SS, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pagi ya? Siang, oke. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Bakesbang Pol Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Ketua DPRD Kota Batu, Pak Abah Bianto, saya panggilnya Abah Bianto ya. Yang saya hormati senior saya yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Rendra Kresna. Yang saya hormati Dirut PT Amin Jaya, Bapak Amin. Yang saya hormati Dirut PT Bromo Jaya Mix, Bapak Abu Rizal Amin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina BNPM, Bapak Ahmad Zaini, salam kenal Pak. Yang saya hormati Ketua BNPM, Ketua DPP BNPM yang baru saja dilantik, Pak Sahid. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal BNPM, nggak nampak ya beliau. Oh, di sebelah. Singkat cerita mungkin saya boleh kasih tahu, beliau ini mirip banget sama sekjen saya, Pak Hasto Kristianto. Kalau ketemu tuh selalu kayak, wah, berasa ketemu Pak Sekjen gitu ya. Tapi kagak dibodik, Bu. Siap. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat Madura di Kota Malang, dan juga seluruh ketua panitia dan seluruh tamu undangan yang terhormat yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya merasa sangat terhormat untuk bisa bersilaturahmi secara langsung dan menjadi bagian dari keluarga besar BNPM, dan juga turut menyaksikan pelantikan DPP BNPM yang dilaksanakan di Kota Malang. Sungguh sangat terhormat memilih Kota Malang untuk menjadi lokus pelantikan hari ini. Beberapa kali Pak Ketua DPP, saya sudah bertemu Pak Sekjen sebelum beliau dilantik menjadi Sekjen. Kita sudah sempat berkomunikasi dan alhamdulillah sudah sempat disampaikan juga sekelumit tentang BNPM, tetapi mungkin ketika itu masih Kota Malang ya Pak Sekjen ya. Dan alhamdulillah saat ini, karena pertama kali ketemu saya bilang kayak Pak Sekjen, ternyata jadi Pak Sekjen beneran gitu ya di PP. Wah, luar biasa. Sekarang skalanya sudah nasional. Tadi juga sudah disampaikan visi dan misi dari Bapak Ketua DPP akan menambahkan ketua DPD baru yang ada di Indonesia. Saat ini kalau tidak salah saya tadi lihat ada 18 DPD ya yang sudah existing. Saya berharap itu kemudian bisa menjadi motivasi baru untuk Bapak Ketua DPP supaya bisa semakin
dekat dan lekat dengan masyarakat dan kemudian bisa memperjuangkan aspirasinya serta juga bisa mungkin tidak untuk merubah stereotype atau mungkin image atau bagaimana, tetapi justru untuk lebih membuka dan memperkenalkan diri seperti apa sih sebetulnya BNPM itu, yang mana isinya adalah teman-teman dari suku Madura yang tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Rendra Kresna. Saya jadi kayak dapat satu SKS gitu ya, khusus membahas tentang perjalanan atau sejarah atau mungkin karakteristik dari Madura itu seperti apa. Jujur saya 5 tahun yang lalu didapuk untuk jadi salah satu calon legislatif dari Dapil Kedung Kandang. Itu nggak ada sama sekali pikiran isinya kira-kira apa ya Kedung Kandang itu. Ternyata banyak sekali suku Madura yang sampai saat ini hampir 6 tahun saya pahami nggak paham-paham juga gitu bahasanya gitu. Susah banget gitu. Tapi alhamdulillah kemajuan, saya udah bisa dengerin tapi nggak bisa ngomongnya. Jadi paling nggak kalau ada yang ngomong asal jangan buru-buru gitu ya, agak bisa menangkap lah gitu. Jadi maksudnya itu seperti apa. Terima kasih sekali Pak Rendra, kayaknya saya fix harus les bahasa Madura ke Pak Rendra kayaknya. Biar bisa gitu ya, nyambung dengan teman-teman. Ada cerita sedikit dari dapil saya waktu itu. Saya berkunjung ke salah satu lokus warga yang saya beri bantuan bedah rumah ketika itu di tahun 2000, mungkin 2023 kalau nggak salah. Saya hampiri beliau. Saya ini bahasa Jawa halus juga agak nggak teteh, bahasa Jawa kasar juga ya begitu-begitu aja gitu. Pak Wali kayaknya tahu banget gitu ya. Beliau soalnya suka mentranslate sama saya kalau lagi sebelahan gitu. Nah, ketika itu karena beliau sepuh yang saya temui, saya coba ajak pakai bahasa Jawa halus gitu. Ngapunten Pak, dos pundi kabare, saya tanya. Kabaripun gitu ya, waktu itu saya tanya. Terus saya tanya singkat kata tentang bahan-bahan bedah rumahnya udah datang semua belum, pakai bahasa Jawa halus. Ternyata beliau diem aja, saya bingung, gimana ya, mungkin salah kali bahasa Jawa saya. Akhirnya tiba-tiba beliau panggil orang, ternyata beliau panggil translator. Jadi beliau nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Madura. Nah di situ saya betul-betul, wah ini susah juga saya dapat suara kalau di sini kan ya. Akhirnya di situ saya berusaha menyimak selalu kalau ada orang yang menyampaikan dengan bahasa Madura, dan terutama di kantor DPRD ternyata banyak juga teman-teman yang berasal dari suku Madura. Lumayanlah les gratis sedikit-sedikit Pak Rendra. Tapi satu hal yang saya pelajari sangat lekat dengan teman-teman Madura dan karakteristik Madura adalah yang saya pikir itu menjadi salah satu karakteristik yang perlu kita bawa kemana-mana gitu ya, dan perlu kita teladani. Itu bagaimana membawa keuletan dan mampu membawa diri dalam situasi apapun, dimanapun, dan tetap menjadi diri sendiri dimanapun dan dalam situasi apapun. Ini yang menurut saya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimanapun tidak hilang karakteristiknya, baik beliau sudah berada di luar Madura, di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota lain, bahkan mungkin kalau ada di negara lain, kalau nggak salah ada satu orang yang dari Jerman itu. Saya karena berhubung Instagram saya tuh saya scroll kadang-kadang temanya tentang Madura, jadi feed tentang Madura tuh masuk semuanya gitu ya. Nah itu ada salah satu warga Indonesia tinggal di Jerman sudah puluhan tahun, tetapi bahasa Maduranya Masya Allah, dan karakteristik beliau juga masih nampak. Ini yang saya kira perlu kita bawa sebagai bangsa Indonesia. Seperti disampaikan oleh Pak Rendra tadi, tidak boleh tercerabut dari asal-usulnya atau dari akarnya. Sehingga bagaimanapun kita, dimanapun kita,
sebagai bangsa Indonesia inilah yang mungkin harus kita betul-betul hargai sebagai harga diri kita dimanapun dan tidak merubah kita sebagai warga negara Indonesia. Saya kira ini adalah salah satu nilai yang saya pelajari. Berikutnya adalah kalau tidak salah persaudaraan. Persaudaraan ini juga sangat luar biasa. Dimanapun ketika itu ada cerita lucu juga nih, ngopi di salah satu kafe di Surabaya. Ketika itu saya ada bersama dua teman saya yang kebetulan beliau dari Madura. Cuman baru lihat tampangnya si ininya aja ya, kasirnya itu ya, atau mas-mas yang ngeladenin itu, sempat kayaknya teman-teman itu menduga kayaknya ini Madura deh. Tapi ragu karena melayani dengan bahasa Indonesia dengan logat yang nggak ketahuan katanya. Tapi begitu diajak ngomong bahasa Madura langsung nyaut dong, ibarat kata kayak langsung nyetrum gitu loh Bapak Ibu. Nah itu kemudian akhirnya jadi gayeng pembicaraan. Jadi ini yang merupakan sebuah hal-hal yang bisa kita teladani. Kekeluargaannya itu sangat erat sekali. Sehingga ini yang perlu kita teladani bersama dimanapun kita. Yang menjadi basic kita dalam bertindak itu adalah kita sama-sama dari Indonesia. Apapun sukunya, apapun kita berasal dari manapun, tapi pijakan kita adalah dalam satu wilayah ini, negara Indonesia. Jadi itu yang mungkin perlu kita sama-sama jaga bersama, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Renda, jangan sampai kita itu dipecah belah hanya karena perbedaan. Padahal justru perbedaan itu adalah membuat kita menjadi indah. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari satu sama lain. Dua hal inilah yang sejujurnya menjadi pelajaran berharga buat saya. Bagaimanapun kita ini sama-sama dari Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang BNPM yang baru saja para pengurusnya dilantik dari tingkat pusat, saya juga menyampaikan selamat bertugas. Saya kira tantangan ke depan, apalagi ini temanya adalah pemuda. Pemuda ini adalah salah satu serdadu kita nanti ke depannya dalam menghadapi masa depan. Khususnya tidak sangat mudah sekali karena Indonesia juga sedang mengalami tantangan yang luar biasa dengan disrupsi teknologi yang luar biasa ini. Semua hal masuk ke Indonesia. Sedangkan kita masih belum punya pagarnya, belum punya filternya, sehingga anak-anak kita ini gampang sekali terpengaruh. Maka dengan dilantiknya DPP yang baru ini, kami menaruh harapan besar terhadap DPP BNPM untuk bisa kemudian menjadi sebuah organisasi yang tangguh di dalam menghadapi seluruh tantangan yang akan dialami oleh negara Indonesia ke depannya pastinya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pengurus BNPM yang periode sebelumnya, yang hari ini tentu saja digantikan tongkat estafet atau diserahkan tongkat estafetnya kepada kepengurusan yang baru. Sekali lagi saya ucapkan matur sakalangkong atas dedikasi dan keteladanan yang telah diberikan selama ini. Saya kira apa yang sudah dibangun itu menjadi fondasi kuat untuk DPP berikutnya, menjadi lanjutan kerja-kerja berikutnya, sehingga tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Keringat, pikiran, dan waktu yang sudah diberikan merupakan bagian penting dari perjalanan organisasi ini. Saya ucapkan selamat datang di medan pengabdian untuk pengurus DPP yang baru. Tugas besar panjenengan tidak hanya menjaga nama besar organisasi, tetapi juga menjaga martabat dan membawa aspirasi pemuda Madura ke ruang-ruang yang lebih luas dan strategis. Seperti yang sempat disampaikan oleh Mas Sekjen, pengennya bekerja sama yang dalam bentuk mungkin secara akademik itu lebih mengena gitu. Sehingga ini yang sebetulnya butuh kita fasilitasi, butuh kita sinergikan supaya Kota Malang khususnya dan mungkin secara lebih luas nasional ini juga menjadi lebih baik. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa kebijakan itu ada untuk terevaluasi, untuk dievaluasi bersama dari seluruh stakeholder. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan.
Dengan tantangan yang terus bertambah, saya yakin semangat kebersamaan dan jiwa kekeluargaan yang kuat pasti bisa kita lalui bersama. Terus melangkah dan teruslah menyala. Akhir kata, saya doakan seluruh pengurus diberikan kekuatan, kesehatan, dan keistiqomahan di dalam menjalankan tugas yang luar biasa ini. Saya ada sedikit pantun, tapi nggak bisa bahasa Madura. Tadi saya udah minta tolong sama teman-teman gitu yang biasa bantu saya bikin naskah. Tolong dong cariin pantun Madura. Nggak nemu Bu katanya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja. Boleh dijawab dengan voice Bapak Ibu ya. Karena kita ada di Kota Malang, ini kebetulan ada Pak Boys berkelas ini di sini, jadi kita wajib sambut dengan Boys gitu ya. Sarung kotak, songkok hitam. Langkah mantap, hadir pelantikan. Pelopor keamanan, pelopor ketentraman. Tretan Madura siap memimpin perubahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Ibu Amitia Ratnanggani Siradwita SS yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan sambutan dari Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat MM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNPM. Salam satu guru. Terima kasih. Jadi terus semangat. Walaupun sudah siang, siang ini kan agak sedikit rawan. Yang saya hormati Kepala Bakas Pemprov Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi Supriyanto SSDP MS MPSDM, ya. Terima kasih sudah datang ke Kota Malang. Tadi beliau juga sedikit bercerita tentang organisasi masyarakat, ya, terutama kedaerahan yang ada di Jawa Timur. Sangat banyak sekali, ya Pak Edi ya. Dan di salah satunya akhirnya Pak Edi datang ke Kota Malang dengan pelantikan DPP dari BNPM ini, jadi merupakan perhatian sendiri dari Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Malang, Mbak Mia, ceritanya luar biasa. Itu masih dengan orang-orang Madura, belum dengan orang-orang yang daerah lain. Tentunya ceritanya banyak lagi nanti. Hormati Ketua DPRD Kota Batu, Bapak Haji Muhammad Didi Subianto SH. Saya hormati juga ada anggota Komisi DPRD Kota Malang, Pak Joko Prihatin. Kemudian yang saya hormati tokoh Madura Malang Raya, ini Bapak Dr. Andes Haji Rendra Krishna, guru saya, suhu saya, lama saya mendidik beliau, jadi Maduranya juga paling tidak ada di diri saya ini ya. Sampai saya berdiri di sini, beliau sangat betul-betul mensupport saya. Jadi kalau bicara Madura, kalau mungkin Mbak Mia ini ya, mungkin hanya lingkungan. Saya nih dididik oleh Pak Rendra ini berpuluh tahun sampai saya duduki jabatan tertinggi. Jadi didikan orang Maduranya ada di saya juga. Ya. Tepuk tangan untuk saya. Termasuk juga kebetulan istri saya turunan orang Madura. Jadi bahasa Madura saya juga tidak sudah sehari-hari saya dengar.
Cuma karena ngomongnya agak kaku, kadang-kadang kalau saya ngomong sama Madura diketawakan. Jadi pokoknya saya dengar dan tahu banyak orang bagaimana karakter dan keluarga dari orang Madura. Kemudian yang saya hormati juga kepala perangkat daerah yang hadir mendampingi saya pada siang hari ini, dan saya hormati juga tentu ini adalah Dewan Pembina BNPM Bapak Ahmad Zaini SHMK, kemudian Ketua DPP BNPM, Ketua terpilih beserta jajarannya Pak Said SHMK. Luar biasa, tadi saya baca juga tulisannya, ini luar biasa. Ini sebagai tokoh Madura pembaharu dan pada yang sudah memimpin DPW dari BNPM Jawa Timur, tentu ini juga akan menjadikan sebagai ketua DPP juga akan membawa semangat baru, dan tentunya juga saya yakin targetnya dari DPP BNPM akan bisa terlaksana. Hanya satu tadi yang saya ingat juga, kita akan bekerjasama, pokoknya selaras dengan visi-misi dari BNPM. Betul ya? Alhamdulillah visi-misinya Kota Malang ini selaras dengan visi-misinya BNPM. Kemudian yang saya hormati Kasrem 083 Balatika Jaya, udah izin dulu ya. Saya hormati Dirut PT Amin Jaya Karya Abadi Bapak Fikri Amin, ya. Kemudian Dirut PT Bromo Jaya Mik Bapak Abu Rizal Amin, sama-sama Amin ya. Kemudian Ketua Pelaksana Kegiatan Bapak Wahyudi Anggara, serta Mas Fuad ini yang akan dilantik menjadi Ketua Forum Kewaspadaan Pembaharuan Kebangsaan yang membawai semua forum-forum kedaerahan ya yang ada di Kota Malang. Salah minggu depan ya nanti kita nanti ya. Pak Parso dari juga pendekar, terima kasih saya kemarin jadi daulat menjadi pendekar kehormatan IPSI Kota Malang, serta seluruh tokoh masyarakat Madura yang hadir pada hari ini yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat hadir dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Barisan Nasional Pemuda Madura dengan masa bakti tahun 2025 sampai 2030 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak sekalian saya hormati, saya atas nama pemerintah Kota Malang mengucapkan selamat dan sukses kepada ketua serta seluruh jajaran pengurus yang hari ini resmi dilantik. Semoga amanah baru ini menjadi titik awal untuk penguatan peran strategis Barisan Nasional Pemuda Madura sebagai mitra yang aktif dalam mendukung pembangunan bangsa di berbagai lini. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada para pengurus sebelumnya yang telah menyelesaikan masa baktinya. Terima kasih atas segala dedikasi dan kerja keras selama ini pada program-program yang telah dirintis dan menjadi fondasi kokoh yang dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh pengurusan yang baru sehingga kesinambungan organisasi tetap terjaga dan semakin progresif. Bapak sekalian yang saya hormati, organisasi berbasis kedaerahan yang menghimpun beberapa daerah dari berbagai penjuru tanah air ini sudah mulai banyak bermunculan. Hal ini merupakan salah satu semangat kedaerahan atau eksklusivitas kelompok. Justru sebaliknya, bisa seperti Barisan Nasional Pemuda Madura menjadi ruang strategis untuk mempererat persaudaraan, persatuan antar pemuda dari suatu daerah, sekaligus mendorong peran aktif mereka dalam membina dan mengembangkan potensi generasi muda Indonesia secara menyeluruh. Dengan visi tersebut, saya berharap Barisan Nasional Pemuda Madura mampu memberikan kontribusi nyata
dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, berbudi pekerti luhur, serta siap berperan dalam pembangunan nasional di masa depan. Saya juga menaruh harapan besar agar pengurusan yang baru ini dapat menjalin sinergi dengan berbagai elemen dan organisasi lainnya. Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam mendorong pemberdayaan generasi muda sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. Barisan Nasional Pemuda Madura diharapkan dapat terus bertransformasi menjadi organisasi modern yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Tak kalah pentingnya, kepengurusan baru juga perlu berbuat konsolidasi internal dan membangun komunikasi yang terbuka secara konstruktif dengan seluruh anggota, karena hanya dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen organisasi, maka visi dan program yang telah dirumuskan akan dapat dijalankan secara optimal dan menghasilkan dampak positif yang nyata. Pada Ibu Bapak sekalian saya hormati, tadi menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Rendra, bahwa kami sepakat bahwa untuk bisa mengedepankan terkait organisasi kemasyarakatan ini, walaupun dengan berbagai macam teknologi, inovasi yang kekinian, yang tentu juga akan merambah kepada usia-usia muda, terutama anak muda, tetapi juga jangan meninggalkan kebudayaan. Yang akan mempersatukan negara kita ini adalah satu hanya budaya. Dengan kita sadar bahkan bagaimana kita tetap menguri-uri kebudayaan yang ada, tentu juga akan menjadi bagian untuk bersatu. Dengan budaya ini saya kira juga akan menjadi salah satu solusi apabila akan timbul permasalahan-permasalahan kesukuan di daerah yang lain. Karena kita akan kembali ke budaya, kita akan tahu bagaimana turun-temurun budaya ini terjaga. Pasal-pasal yang disampaikan dari Pak Rendra itu akan menjadi salah satu acuan atau pedoman dari BNPN untuk bisa mensinergikan, selalu mensolidkan semua kesepakatan-kesepakatan yang tentu yang selama ini belum terjalani dapat kita lakukan dengan budaya. Budaya ini tidak hanya dari budaya-budaya Madura, budaya-budaya Jawa. Kota Malang yang sangat banyak terkait dengan kedaerahan, dominasi memang terbanyak adalah selain dari suku Jawa juga di suku Madura, tetapi juga ada daerah lain. Karena kita tahu sendiri, Kota Malang ini menjadi tujuan dari berbagai macam mahasiswa. Karena kita saat ini sudah ada 50 lebih perguruan tinggi yang ada, yang rata-rata mahasiswanya adalah mahasiswa yang datang dari berbagai suku bangsa. Kelompok-kelompok masyarakat itu telah terbentuk, tetapi mereka akan bisa bersatu dan berpadu apabila kita kembali kepada budaya. Kita tidak mengedepankan terkait dengan spirit kesukuannya, sikir kedaerahannya, tetapi apabila kita kembali kepada budaya, semua kita akan kembali kepada negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Budaya kita adalah budaya yang sama. Walaupun bagaimana dialek bahasa dengan bahasa Madura yang berbeda dengan bahasa Jawa, tetapi saya juga Pak Rendra yang bercerita kepada saya, turun-turunannya dari orang Jawa, itu juga bagaimana kekasan budaya yang ada di Madura itu juga acuannya dengan budaya Jawa. Karena ada beberapa raja-raja yang ada di negara di Jawa ini itu juga banyak ada di Madura. Kolaborasi antara Jawa dan Madura sangat baik sekali. Apabila ada hal-hal yang memang tidak perlu kita pertentangkan, tetapi dengan budaya kita akan bisa kita menyatukan. Saya sepakat tadi Mbak Mia juga menyampaikan, kita satu SKS sendiri tadi Pak Rendra menyampaikan. Itu saya sudah memang udah lama, saya sudah kangen beberapa hal yang disampaikan Pak Rendra kepada kami semua. Karena tadi itu baru sedikit, tapi kalau beliau sudah lama bercerita, tentu akan banyak akan kita dapatkan. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sampai SKS sudah kita dapatkan. Saya sepakat Mbak Mia bahwa terkait dengan kemaduraan dan kejawaan, beliau ini adalah ahlinya. Wayang, hafal beliau. Saya nggak ada apa-apanya, ya. Beliau Madura, pernah bercerita juga kepada saya, walaupun di Madura, tinggal di Madura, tetapi mendengarkan radio itu adalah tentang bagaimana cerita-cerita tentang orang Jawa, cerita-cerita dengan wayangnya, ya. Bagaimana ada wayang, beliau selalu akan mendengarkan, walaupun hanya radio, padahal beliau tinggal di Madura. Nah inilah bagaimana kita bisa betul-betul mengedepankan budaya, tentu juga akan menjadi negara kita dan negara bagian yang sangat baik sekali apabila kita akan menembangkan budaya-budaya yang ada. Terima kasih Pak Rendra dengan beberapa hal yang disebutkan, tentunya juga akan menjadi satu wawasan kita
bahwa ke depan ya walaupun kita banyak terkait suku bangsa, tetapi dengan budaya kita akan juga menyatukan bangsa dan negara kita. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada segenap pengurus Barisan Nasional Pemuda Madura. Semoga agenda pada hari ini memberikan manfaat positif bagi peningkatan kualitas kinerja kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum saya tutup saya akan membacakan pantun dan tolong jawab dengan voice. Badan pegelimu minum jamu. Jamu beras kencur 1 gelas. Barisan Pemuda Madura, tunjukkan semangatmu. Bersama pemerintah bangun Kota Malang yang boys berkelas. Terima kasih atas perhatian. Boleh kami bersikap sesungguhnya. 1, 2, 3. Boleh kita mulai ya. Kembali kami hitung dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh sebentar. Terima kasih. Hadirin para bapak-bapakku sesami burja, seterusipun prosesi penghargaan nominasi akademi Sekoti Epandu sareng Tretan Sesoke Tergeger Tretan Fahmi Al-Katili SH dan salirana waktu kaatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan daerah dan OPD yang mendampingi Bapak Wali Kota. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kota Malang. Yang saya hormati para tokoh pengusaha yang sudah berkontribusi untuk BNPM. Ada Haji Abu Rizal Amin, Haji Fikri Amin, Bapak Direktur PT BMU, Bapak Dr. Edi Purwanto, dan para senior yang hadir pada malam hari ini. Pada siang hari ini izinkan saya menyampaikan anugerah BNPM untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon rekan-rekan untuk bisa menutup pintu karena para tokoh-tokoh akan kami berikan anugerah dari BNPM. Saya minta waktu sebentar saja Pak Wahyu sebelum meninggalkan. Izin Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, dan Ketua DPW Jawa Timur ikut di atas panggung. Bapak Ali Yasin, Bapak Ahmad Zaini, Bapak Ketua Umum DPP. Anugerah pemerintahan. Tokoh-tokoh yang sangat memberikan inspirasi untuk rekan-rekan BNPM di beberapa kota dan kabupaten. Saya mohon dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang. Bapak Edi Supriyanto SPP MPSDM, Kepala Pankes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Bapak bisa dimohon maju ke depan Bapak untuk bisa menerima anugerah penghargaan. Yang ketiga, Ayunda Amitya Ratnanggani Sirraduhita. Yang saya hormati Bapak AKBP Trisal Prianggara SHMH. Kakanda Joko Prihatin, anggota DPRD Kota Malang. Abdurrahman Wahid, anggota DPRD dari Kabupaten Bangkalan. Saudaraku Zulham Ahmad Mubarak, anggota DPRD Kabupaten Malang. Baik, silakan mungkin.
Palso Adianto MMDA, Kakanda Sindu Doher, kawan Fuad Rahman, dan Ayahanda Suryo Triharjono. Sekali lagi